Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Hidayah Saputra dari Prodi D4 Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Jember. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian paralel. Apa sih rangkaian paralel itu? Rangkaian paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana dua atau lebih komponen listrik disusun sejajar sehingga arus dapat mengalir melalui lebih dari satu jalur. Jika salah satu jalur mengalami gangguan atau putus, jalur lainnya tetap dapat berfungsi. Selanjutnya, ciri-ciri rangkaian paralel. Yang pertama itu ada bentuk rangkaiannya bercabang. Kedua, walaupun terdapat satu komponen mati atau terputus maupun rusak, maka komponen lainnya tidak akan terpengaruh dan tetap akan hidup. 3. Arus listrik di setiap rangkaiannya sama, tidak tumpang tindih. 4. Memiliki banyak saklar guna mematikan dan juga menghidupkan beberapa komponen yang ada di rangkaian paralel ini. 5. Butuh banyak komponen dalam proses pembuatannya karena memiliki jalur yang bercabang dan cukup rumit. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak lagi contohnya, tapi saya kasih 2 contoh karena benda-benda tersebut yang sering kita temukan. Yaitu yang pertama ada lampu di rumah atau kantor atau pabrik, umumnya disusun secara paralel, sehingga jika satu lampu mati, lampu lainnya tetap menyala. Yang kedua yaitu ada lampu jalan. Jika satu lampu mati, yang lain tetap menyala. Tegangan yang sama untuk setiap lampu. Lebih mudah dalam perawatan. Jika ada satu lampu rusak, maka cukup mengganti lampu yang bermasalah tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama itu ada kelebihannya. Yang pertama, jika satu komponen rusak, komponen lain tetap berfungsi. Artinya, misalnya jika satu lampu dalam rangkaian paralel mati, lampu lainnya tetap menyala. Yang kedua, tegangan pada setiap cabang yang sama. Memastikan setiap perangkat mendapatkan tegangan yang sesuai tanpa kehilangan daya. Yang ketiga, mendukung banyak perangkat. Ini bisa digunakan dalam sistem kelistrikan rumah dan industri tanpa mengurangi performa perangkat lain. 4. Lebih fleksibel. Setiap perangkat dapat dihidupkan atau dimatikan tanpa mempengaruhi perangkat lain. Yang kelima, hambatan total lebih kecil. Artinya membantu meningkatkan efisiensi daya karena hambatan total selalu lebih kecil daripada hambatan terkecil dalam rangkaian. Sedangkan kekurangannya yaitu menggunakan lebih banyak kabel. Dibandingkan dengan rangkaian seri, rangkaian paralel memerlukan lebih banyak kabel untuk menghubungkan setiap perangkat. Yang kedua, lebih sulit dirancang dan dipasang karena membutuhkan banyak jalur untuk menghubungkan komponen. Yang ketiga, memerlukan sumber daya lebih besar. Karena arus yang lebih besar mengalir melalui rangkaian, diperlukan daya yang lebih besar untuk menjaga stabilitas sistem. Itulah penjelasan singkat mengenai rangkaian paralel. Kita telah membahas pengertian, ciri-ciri, contoh dalam kehidupan sehari-hari, serta kelebihan dan kekurangannya. Dari materi ini kita bisa memahami bahwa rangkaian paralel memungkinkan setiap komponen tetap berfungsi meskipun ada yang rusak. Tegangan di setiap komponen sama, sehingga cocok untuk instalasi listrik rumah, lampu jalan, dan perangkat elektronik. Namun, rangkaian ini memerlukan lebih banyak kabel dan daya. Rangkaian paralel sangat berguna untuk sistem yang membutuhkan keandalan tinggi dan distribusi daya yang stabil. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami konsep rangkaian paralel. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.